Dulu waktu keluar dari Kebonwaru, Karena ayah ditahan oleh Belanda. Belanda. Ya. keluar, dia kena senang bola, ketemu dengan kawan-kawannya Pak Ibrahim, Ya. bahwa Persib itu di sini di Bandung ini ada VBBO Belanda, Ya. tapi Persibnya nasional Indonesia itu tidak ada. Ya. Ya. Maka ayah saya itu memberanikan diri dan mengumpulkan dengan kawan-kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia untuk Indonesia cinta dimanapun Anda berada, di belahan bumi manapun. Dan di wilayah Turangga, Buah Batu, Kota Bandung yang sehat, kuat. Nah, selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Pagi, Waalaikumsalam. Ya, saya harus buka nih, berembun. Masih pagi. Berembun. Ini tanggal berapa, Bu? Tanggal 11 Juli 2021. 21. Nah, ini hari Minggu pagi sekitar jam 8-an ya. Alhamdulillah. Tadi Bapak sehat ya? Alhamdulillah. Ya, saya pakai masker 2, harus dibuka dulu biar lebih jelas. Ini pun berembun. Saya nggak bisa lihat. Maaf. Ada di sini Ya. terus. Alhamdulillah, dalam konten video yang bertemakan cerita pensiun live. Nah, kali ini merupakan satu kehormatan saya bisa ya ngobrol lah dalam udara yang terbuka, masih pagi, bersih, segar, dan lihat rona wajah Pak Yoyo itu luar biasa ya, masih segar bugar. Jadi siapa Pak Yoyo, atau yang dulu dikenal selain Pak Yoyo tuh nama lengkapnya tuh R.Y. Sunaryono. Nah itu pasti siapa gitu, terutama milenial sekarang, anggota Bobotoh atau Viking dimanapun berada, yang jutaan ya fans fanatik Persib itu, dari mulai pengurus PSSI, pengurus Persib, masyarakat Kota Bandung, Viking, Bobotoh yang mencintai Persib harusnya wajib mengenal sosok seorang legenda Persib. Jadi kalau tak kenal maka tak sayang, kalau tak kenal Persib maka tak sayang pula kepada Persib. Jadi kalau misalnya Anda mengenal, saya Bobotoh, tapi nggak mengenal legendanya, ya itu omong kosong gitu. Jadi ini satu kesempatan yang berharga. Saya ingin mengeksplor, cari insight yang terdalam dari Pak Yoyo ini. Untuk pertama nih, boleh dikenalin Pak. Pak Yoyo siapa? Terutama lahir dulu, kemudian bagaimana bisa menjadi anggota Persib atau pemain atlet Persib. Silakan Pak. Saya akan mulai bahwa saya dilahirkan di Jakarta. Oh, Jakarta. Anak kelima dari keluarga Sundoro Cokroatmojo. Ya. Dan juga saya jelaskan bahwa ayah saya itu tokoh sepak bola. Ya. Sebagai pemain dan juga sebagai pengurus dan pendiri Persib pada waktu ada Belanda di sini. Nama Bapak siapa Pak? Nama orang tua? R. Sundoro. Sundoro Cokroatmojo. Oh, itu salah satu tokoh yang mendirikan Persib ya. Dulu waktu keluar dari Kebonwaru, karena ditahan oleh Belanda. Ya. Keluar, dia kena senang bola, ketemu dengan kawan-kawannya Pak Ibrahim. Ya. Bahwa Persib itu di sini di Bandung ini ada VBBO Belanda. Ya. Tapi Persibnya nasional Indonesia itu tidak ada. Ya, ya. Maka ayah saya itu memberanikan diri dan mengumpulkan dengan kawan-kawannya seperti Ibrahim, Sobur, dan yang lain-lain, ya, mendirikan Persib. Sekitar tahun 30-an ya kalau nggak salah. Gitu. Jadi saya mengenal sedikit lah. Dulu ada kelompok komunitas atau klub sepak bola yang pemainnya banyak orang Belanda ya. VBBO. Nah itu yang namanya. Karena di klub di Bandung itu ada 2 VBBO, klub Belanda. Yaitu namanya Uni sama Sidulih. Sidolih ya. Ya, itu. Pokoknya lapangan menengah ke atas lah istilahnya ya. Ya, itu hanya itu. Lalu Spartak bawahnya ya, itu anggotanya.
Sedangkan Persib tidak ada. Sedangkan anggota Persib itu adalah seperti Singgalang, Diana, Ya. Mares, Ya, ya, ya. ya, orang bangsa Indonesia, klub-klub Indonesia lah. IM. Nah, kalau Belanda itu adalah Siduli, Spartak, dan yang lain-lain. Makanya Bapak almarhum Pak Sundoro itu terpanggil bagaimana membentuk satu tim Persib ya, tim Persib, nama Persib yang menjadi alat perjuangan bangsa juga ya. Nah, itu tujuannya. Karena ayah saya sebagai pejuang dulu Ya. keluar bahwa dia juga senang main bola. Ya, Ya. kenapa? Hmm. Kok PSSI itu Indonesia itu di Bandung itu tidak ada. Ya. Makanya dia mendirikan sepak bola dan disambut oleh kawan-kawannya, maka berdirilah sepak bola. Iya, iya, iya. Nah. Waktu mendirikan Pak Yoyo umur berapa tuh? Lah saya masih kecil lah. Masih kecil ya. Kecil, belum main bola. Ya. Tapi tahu perjuangan dari ayah saya. Waktu itu udah di Bandung Pak Yoyo. Sudah di Bandung. Oh, udah di Kita sudah di Bandung. Bandung karena ayah saya keluar dari Kebonwaru dari Cirebon. Ya, ya, ya. Dipindahkan ke Kebonwaru, keluar di Cirebon, di Bandung, dan keluar itu dia bergabung dengan kawan-kawannya. Ya. Waktu itu udah namanya Persib, Persib. tahun 30. Persib. Didirikan tetap Persib, Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung. Oh gitu. Luar biasa ya, berarti umurnya udah puluhan tahun Persib. Ya tuh. tahun 33 lah. Ya, ya, ya. Nah, malahan yang saya dengar dulu begitu ada pertandingan tuh barengan justru banyak yang menonton Persib gitu. Betul. Rakyat kecil ya. Jadi begini, saya ceritakan, dulu pemain-pemain Persib itu hasil dari ada klub-klub, hasil kompetisi dari klub-klub. Ya, Bukan kayak sekarang mengambil dari luar. ya, ya. Jadi betul dari pembinaan dari bawah. Ya, ya. Dulu itu ada kelompok umur 12 tahun, lalu kelompok 18 tahun, 23 baru senior. Ya. Nah dari sinilah dia ke senior. Mm-mm. Dan terus terang pemain Persib seperti kami ini adalah kebanggaan daerah. Iya. Jadi Yang bukan namanya perserikatan itu ya. ya, bukan masalah uang ya. Iya, Jadi masalah kebanggaan. iya. Jadi istilahnya membela daerah itu suatu kebanggaan. Setelah itu VBBU tahu bahwa didirikan Persib. Persib. Bapak saya dipanggil oleh VBBU di Prianger. Saya nganter. Iya, iya. Nah di situ VBBU ketuanya itu De Wilder. Hmm. De Wilder mengatakan coba Persib itu masuklah ke VBBU. Ditolak oleh ayah saya. Maka dia Saking bilang nasionalisme yang Iya. tinggi ya. silakan VBBO silakan kompetisi di Bandung, kita di luar daerah. Iya, iya. Yaitu daerah itu Tegalga masih luar daerah dulu. Iya, iya. Nah itu di Tegalga. Hmm. Nah akhirnya VBBO sama Uni itu masuk kepada Persib. Ketarik gitu Ketarik. magnetnya karena memang ya taruhlah Ya, karena- bisa memenuhi aspirasi masyarakat Betul. sebetulnya. Karena kompetisi kita berjalan baik karena dia hanya beberapa orang kan. Ya. Beberapa klub. Nah Ya. gitu. Sampai ke sana akhirnya Uni. Bapak juga orang tua sebagai pemain nasional juga atau Persib aja Dulu di Jakarta mainnya. di Jakarta? Karena kalau member Jakarta dulu nasional, Iya. itu banyak hubungan ke daerah-daerah. Hmm. Karena dia punya kenalan. Ngomong-ngomong ada darah Jawa juga berarti Pak. Bapak saya memang dari Jawa, dari Ya. Jogja. Tapi Itu. perjuangannya khusus spesial buat Di Jawa Kota Barat. Bandung, Jawa Barat, Sunda ya, Jakarta. Tanah Parahyangan itu yang luar biasa. Harusnya dinobatkan sebagai pahlawan daerah Ayah Handa ya. Nah, tapi sejarahnya sebenarnya ada di Jalan Gurame itu ya. Gurame. Gurame itu. Ya. Dan itu Kalau nggak kantor salah kan kantor yang mendirikan Bapak. Bapak kan? Bapak. Pertama, waktu kita Bapak rapat dulu yang saya sering nganter dulu pakai jeep Bapak saya itu. Iya. Saya antar gitu. Itu di rumah-rumah. Iya. Dan banyak komentar dari kawan Sun katanya, manggilnya Bapak saya Sundoro kan. Iya. Sun, masa kita rapat begini gitu. Kebetulan di sini wali kotanya wali kota Noh No, dulu. no. Noh. Nah, kenalannya Bapak saya datang ke sana dan diberikan tanah di situ. Nah, ternyata ada reaksi lagi, masa kita rapat di pakai tiung langit katanya. Jadi masih kafling gitu ya? Ya, kafling lah. Ya, Balik lagi dan didirikanlah, dibangun. dibangun. Ya. Itu Sampai sekarang masih ada. masih. Tapi orang lupa bahwa yang mendirikan ternyata adalah ayah dari Pak Yoyo ini. Itu bukannya saya ngarang, tapi Ya. itu kenyataan. Dan memang itu kiprah orang tua yang kita harus hormati, bahkan harusnya menjadi pahlawan Kota Bandung. Nah, singkatnya
Pak Yoyo itu mulai berlatih nih Main sepak bola tuh tahun berapa kurang lebih? Tahun 50-an saya sudah masuk klub, Ya. yaitu saya sedangkan ayah saya itu dulu pendiri Persib tapi ada Uni kan. Ya. Saya masuk Uni karena saya lihat di situ pembinaannya baik. Jadi tahun 50-an Uni. Uni. 50 kurang ya di Uni sama Ya. kakak saya Sunarto. Sunarto itu kakak saya pemain juga nasional almarhum. Ya. Nah dari situ kita main di Uni. Uni sudah menjadi anggota Persib. Ya. Gitu. Kompetisilah kita di Ya. situ. Kemudian mulai masuk Persib kan itu waktu Nah, itu Uni. masuk Persib 55 saya sudah masuk. Jadi Persib. sekitar 5 tahun kemudian udah Masuk dipanggil ya Persib. Lalu 58, 62 Asian Games Ya. di Jakarta saya ikut. Luar biasa ya. Ya, jadi pemain nasional di Jakarta. Dia mewakili tim nasional berarti. Ya, Persib itu banyak sekali masuk pemain-pemainnya ada 11 orang itu masuk ke Boleh tim disebut nasional. angkatan yang paling dikenal lah, Ya. terkenal seangkatan Pak Yoyo tuh siapa aja dulu? Ya, saya angkatan ya Pak ya. Ya, Wowo, Omo, Wowo, Sunarto, Omo Suratmo ya, oh ya, Hengki Timisela, Hengki Timisela. Itu kan ada Max Timisela itu. Max Timisela, Max Timisela. dan Max ke berapa? Oh, lebih junior ya. Pice, Ya. Tisimela. Adik kakak itu, Max sama Sunarto, Hengki ya? Sunaryono, lalu Omo, Wowo, Fatah Hidayat, Fatah Hidayah. ya, dan yang lain lah. Di Essen Jakarta. berarti Asia ya? Iya, Soekarno yang mendirikan. Oh, Dan saya mendapat penghargaan dari Soekarno semua pemain berupa jam ya. tapi udah luar biasa Udah. dari Persib dipanggil tim nasional, Ya. kemudian bisa mewakili tim nasional. Jadi keempat lah saya namanya ya, Ramang terus. Jadi Mana? seangkatan Ramang Betul. yang paling nasional tuh. Ramang. Berarti yang saya dengar tuh ada yang udah agak sepuh juga, legenda Emen gitu. Emen Itu di bawah lebih saya. junior ya. Junior. Lebih Rukman junior ya. Emen di bawah. Bapak usia berapa Pak? Sekarang 83. 83. Nah tadi kan 62 Asian Games. Mulai gantung sepatu tuh Tahun 68 habis berkelahi dengan kompetisi terakhir dengan Persibaya, kompetisi prestasi ya. ya. Kita masuk ke Senayan, berkelahi di Senayan, kasus Senayan dulu. Oh ada. Ya, dulu berkelahi itu Pak. Jadi bukan sekarang aja ya, dulu juga pernah berkelahi. berkelahi. Dulu kasus PSSI. Bukan bobotohnya atau Bukan, boneknya, main bukan. di dalam. Main di dalam. Saya berhenti 68 itu, 68 berhenti. Ketuanya itu pada waktu itu Pak Solihin, GP. Wah, ketua Persib. Cuman boleh tahu sedikit lah, gara-gara apa tuh berkelahi? Ya, berkelahinya masalahnya keputusan wasit, tadi akhirnya ya silih geng lah. Berarti baku hantam ya? Bapak juga ikut Iya, si berantem tonjok. dari sepak bola tuh bisa keluar preman-preman lapangan juga ya. Tapi Ya. itu kan nggak boleh dicontoh juga ya, sportivitas tetap. Tapi masalahnya kan sampai mundur, gantung sepatu. Sudah kita sudah merasa sudah tua Betul. dan kita memberikan kesempatan yang Jadi mulai tahun 69 kan berhentilah total sebagai pemain. Nah, apa kegiatan yang dilakukan setelah pensiun dari sepak bola? saya berhenti dari sepak bola. Ya. Saya menjadi inspektur pertandingan. Jadi kalau ada pertandingan di mana-mana itu saya yang mengawasi dan menilai semua, Ya. panitia, wasit, dan saya Ya. menugaskan wasit. Inspektur Pertandingan Nasional juga AFC. Gitu. Kalau luar negeri gitu saya Asosiasi Football. Asia Tenggara lah, Iya, iya, iya. gitu. Dan saya sebagai instruktur juga mengajar untuk calon-calon Ya. inspektur pertandingan Ya. dan wasit. Paling yang berkesan tuh saat menjadi pemain Persib tuh apa yang dialami atau yang dirasakan? Sebetulnya begini, dengan pemain Persib dulu kita itu betul kesatuan ya, Ya. dan kita bisa tidak mengharapkan materi. Nah, dengan hasilnya bangga dengan dengan kebanggaan kita menang gitu, itu sudah Ya. menjadikan suatu kebanggaan. Kita tidak mengharapkan seperti sekarang kan masuk klub berapa bayar. Ya. Dulu tidak. Hanya cukup uang saku bisa.
Nah itu yang luar biasa. Sebagai apa dulu Pak pemainnya? Saya Posisinya? gelandang. Gelandang ya. Gelandang. Tapi ada gelandang bertahan, ada gelandang menyerang ya. Nah ini saya menyerang. Oh menyerang. Yang Berarti, napasnya harus panjang. dan biasanya juga bisa mencetak gol banyak. Ya bisa. Pengalaman pahit waktu di lapangan nih, pernah nggak Pak? Mungkin kejegal sampai Ya, ini. kalau main bola namanya begitu. Terus terang aja Pak. Ya. Ini masih terlihat tuh. Ini nih. Ini sama pool. Kalau pool dulu kan kulit, Full tuh gimana Pak? sepatu. Ya. Ada poolnya Oh, gitu. Kulit iya, iya. kan, kulit yang ditumpuk pakai paku nih. Istilahnya nggak setuju. Ya dulu kan sepatunya nggak sebagus sekarang ya. Sekarang mah kan karet. Ya, Sekarang mah kulit Pak. itu sengaja atau nggak? Yang nggak sengaja kita lagi nendang dia begini, dia ngetrap istilahnya. Walaupun sebetulnya nggak boleh kan? Ya nggak boleh, itu free kick. free kick kan, Ya. tapi itu bisa merusak karir seseorang kan? Iya betul. Nah, itu kena kartu merah. Ya. Keluar. Tapi lumayan, Oh, sakitnya bukan, bisa bukan, itu. bukan lumayan. Besoknya nggak bisa main lagi. Udah nggak bisa cerita lah. Ya. Itu kayak langit. Aduh udah. Iya, 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 iya. Banyak Pak sikut. Dulu maaf aja Pak. Di samping main bola kita itu dibelajarkan apa? Trik-trik. Bela diri. Trik-trik ya. Ngikut di Ya. belakang gini-gini. Supaya jangan kelihatan oleh wasit. Ya, ya. Tapi itu bukannya untuk Lebih membela ya, mencederai, tapi Ya. kita untuk membela. membela dan menghindari kecurangan Hal-hal lawan gitu, gitu ya. ya. Agar lawan juga takut. Agar masyarakat pencinta Persib atau pencinta PSS itu terpanggil. Nah mungkin harapan Bapak gitu agar tak melupakan inilah jejak sejarah ini gimana nih? Jadi Sejarah saya pemain sih Persib mengharapkan, pertama, Persib profesional sekarang ini tetap jaya, Ya, dan jangan lupa mewakili Jawa Barat, Ya. Bandung lah Ya. khususnya. Dan kedua, kompetisi Ya. yang namanya perserikatan, Ya. yang mempunyai anggota-anggota dijalankan. Ya. Kenapa itu harus dijalankan? Untuk mencari bibit-bibit pemain dimasukkan untuk ke Ya. mana itu ke Tim nasional. Dan saya pikir klub-klub atau negara di Eropa itu maju tuh karena kompetisi di internal kotanya sendiri atau Betul. di daerahnya sendiri Betul. atau di negara yang terus bergulir ya. Iya. Ada Memang harus tingkatan dari demikian. 1, kompetisi 2, 3, 4, 5 dari Iya, sangat junior jadi sampai kelompok-kelompok gitu lah. dia kelompok-kelompok. Ya Nah, begitu dong, saya jadi juga kepengurusannya. Coba laksanakan kompetisi dan untuk mendapatkan pemain-pemain yang berkualitas untuk mensuplai kepada pemain Ya. Persib sekarang. Kedua, bahwa Persib itu adalah didirikan adalah untuk ke waktu perjuangan. Ya. Jadi apa namanya istilahnya Nasionalisme. nasionalisme dan perjuangan. alat pada perjuangan. waktu- Alat perjuangan. Nah itu jangan dilupakan. Ya. Dan ketiganya ya supaya bobotoh mendukung, jangan pada ribut, jangan memalukan. Iya, karena bagaimanapun banyak pertandingan itu sudah bagus tapi Dirusak. dinodai Iya. oleh ulah-ulah oknum gitu ya, Betul. para pencintanya atau fanatiknya. Nah, kemudian ngomong-ngomong soal alumni ya, veteran Iya. atau pensiunan dari Persib itu masih ada kontak hubungan nggak Pak? Alhamdulillah tidak. Ya, yang seangkatan yang Tidak ada. yang masih hidup sekarang. Jadi terus terang saja seangkatan saya hampir semuanya sudah. Sekarang ada ini ya, digital atau internet. Bapak pegang handphone mungkin nelfon atau WA ke pengurus Ya atau handphonenya handphone jadul gitu. Jadi SMS aja SMS nggak aja udah bisa. susah ini. SMS nggak bisa, Nggak masukin nomor juga nggak bisa, cuma Ya. telepon terima. Jadi dikaitkan dengan tadi ya, panggilan moral kita sebagai bangsa yang mencintai bangsa tanpa melupakan sejarah dan para pahlawannya. Kemudian juga mengharapkan bahwa ikatan alumni silaturahmi Persib ini kuat. Persib. Jadi kalau tadi kan undangan udah nggak ada, kemudian Ulang hubungan tahun kurang. aja dari Ya, Persib aja kita nggak pernah diberitahu. ya. Bukan Minimal, kita mau ya, mengharapkan sesuatu, Ya. tidak. apalagi ini Persib itu sudah identik dengan kota atau Jawa Barat. Jadi pengurus kota istilahnya wali kota, kemudian gubernur, itu nggak lepas gitu ya.